Adaptive Technology Courses 2017 present. Therapy Club. Halo semua, sesuai judul video ini kami akan menjelaskan tentang alat terapi golf untuk anak cerebral palsy. Ini merupakan tugas dari mata kuliah teknologi adaptif jurusan pendidikan luar biasa Universitas Negeri Bandung. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu, siapa sih anak cerebral palsy itu? Ini dia. Baiklah, cerebral palsy itu adalah merupakan gangguan perkembangan gerakan dan postur tubuh yang menyebabkan keterbatasan aktivitas dan dikaitkan dengan gangguan non progresif. Sebagaimana dalam jurnal pediatrik Death Care mengatakan cerebral palsy ini merupakan gangguan pada otak yang disebabkan cedera pada waktu prenatal, natal, dan postnatal, di mana ini mempengaruhi fungsi-fungsi pada anak. Hal ini ditandai dengan ketidakmampuannya pada fungsi kontrol motorik dan juga mempengaruhi kemampuan anak untuk mengeksplorasi, berbicara, belajar, dan menjadi mandiri. 1-3% bayi lahir hidup, 1-3 ini meningkatkan menjadi 4-40 dengan risiko tinggi pada bayi yang lahir prenatal. Cerebral palsy terbagi 3 menurut tingkat fungsionalnya, yaitu ada ringan, ada sedang, dan ada berat. Cerebral palsy golongan ringan ini membutuhkan pendidikan khusus agar dapat mengurus diri sendiri, bergerak, dan berbicara dengan memerlukan alat bantu khusus untuk pola geraknya. Dan cerebral palsy golongan berat menunjukkan kelainan yang sedemikian rupa, sama sekali sulit melakukan kegiatan dan tidak mungkin untuk hidup mandiri tanpa bantuan orang lain. Anak cerebral palsy ini mempunyai karakteristik mengalami kekakuan pada otot, terdapat gerakan-gerakan yang tidak terkontrol, dan pada kakinya juga terdapat gerakan yang tidak terkontrol. Ada tangan, lengan, dan otot-otot wajahnya. Hilangnya keseimbangan yang ditandai dengan gerakan yang tidak terkoordinasi, otot mengalami kekakuan sehingga seperti robot. Apabila mengalami beberapa kondisi campuran, fisik merupakan hambatan utama untuk dimiliki anak cerebral. Fungsi yang gerak dan melatih kembali syaraf merupakan hal yang perlu dilakukan kepada anak cerebral palsy untuk menghindari terjadinya permasalahan baru. Untuk itu, anak cerebral palsy membutuhkan semacam bantuan. Jenis bantuan yang bisa diberikan adalah fisioterapi. Nah, menurut Bambang pada tahun 2001, salah satu teknik fisioterapi yang bisa diberikan kepada anak cerebral palsy yaitu Petrissage. Petrissage ini adalah massage yang dilakukan dengan memegang jaringan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan seluruh tangan, kemudian diletakkan tegak lurus pada jaringan di bawahnya atau jaringan diangkat dari susunan di bawahnya dan dilakukan penekanan tanpa dilepaskan. Massage ini dilakukan secara bergantian dengan gerakan tekan, kendorkan, tekan lagi, kemudian kendorkan, begitu seterusnya. Kita simak video ini dulu ya. Petrissage ini dilakukan mulai dari lengan, turun ke lengan bicep dan lengan bawah. Setelah kita sudah benar-benar menjelajahi, kita mulai dengan memegang tangan seolah-olah kita ingin bergulat dengannya, meremasnya, dan memekiknya. Lalu kita lepaskan semua ketegangan yang ada di jari, kita lenturkan dan kita rentangkan semua jari secara bersamaan untuk melonggarkan jaringan ini dan mempersiapkan jaringan jari untuk menerima massage berikutnya. Penggunaan teknik massage ini pada penyandang cerebral palsy jenis spastik adalah untuk mengendorkan otot-otot yang mengalami kekakuan
kemampuan yang diakibatkan oleh spastisitas. Karena yang terpenting adalah usaha mendayagunakan sisa kemampuan yang masih dimiliki anak agar dapat mencapai suatu perkembangan maksimal yang lebih efektif dan produktif. Teknik ini dilakukan setiap hari dengan biaya Rp250.000 per hari. Jika anak tidak melakukan terapi dari hari ke hari, tulang bisa semakin kaku. Inilah yang menjadi beban bukan hanya bagi si anak, tetapi orang tua, keluarga, bahkan perawat itu sendiri. Nah, itu dia tadi sekilas video tentang teknik Petrisas. Berangkat dari hal demikian, akhirnya kami menggunakan alat terapi golf yang didesain untuk mengurangi kekakuan pada jari tangan anak cerebral palsy, di mana sistem kerjanya seperti meremas jari atau disebut juga dengan teknik Petrisas, di mana alat ini ditujukan untuk mengendorkan otot kaku pada anak cerebral palsy. Nah, ini dia desain dari terapi glove, dan terapi glove ini memiliki beberapa komponen. Nah, untuk penggeraknya kami menggunakan gearbox DC 3 volt sampai dengan 6 volt. Gearbox atau transmisi ini adalah salah satu komponen utama motor yang disebut sebagai sistem pemindah tenaga. Transmisi berfungsi untuk memindahkan dan mengubah tenaga dari motor yang berputar, yang digunakan untuk memutar spindle mesin maupun melakukan gerakan feeding. PVC merupakan salah satu bahan yang digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ataupun di kantor. Produk bahan PVC biasanya ditemukan dari konstruksi, fashion, furniture, hingga mainan. Alasan penggunaan bahan PVC sebagai kerangka terapi glove adalah harganya yang sangat murah sehingga sangat diandalkan untuk memproduksi berbagai jenis produk. Selain harganya murah, PVC juga memiliki durabilitas yang sangat prima, ringan terhadap api, tahan bahan kimia, tahan panas, serta dapat dibentuk secara elastis dan fleksibel dengan menambahkan plastik scissor. Potensiometer. Dalam peralatan elektronik sering ditemukan potensiometer atau POT yang berfungsi sebagai pengatur volume di peralatan audio atau video seperti radio, walkie-talkie, tape mobil, DVD player, dan amplifier. POT juga sering digunakan dalam pengatur tegangan pada power supply. POT juga salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Untuk itu, terapi glove menggunakan POT untuk mengatur kecepatan gerakan. Monitor adalah perangkat keras yang digunakan sebagai alat output data secara grafis pada sebuah program. Monitor juga kerap disebut sebagai layar tampilan. Monitor merupakan salah satu perangkat keras yang digunakan sebagai penampil output dari program yang diinginkan. Misal pada alat ini, monitor berfungsi menampilkan kecepatan putar motor dan waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami minta maaf dan terima kasih.